Selamat pagi bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 1 November 2024 dengan judul Pemimpin Guru-Guru. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Besar kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Mari kita ikuti penjelasannya. Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-46. Hal ini benar terhadap Kristus sekiranya ia hanya mengajar dalam bidang fisik dan intelek, atau hanya dalam hal teori dan spekulasi saja. Ia dapat membuka rahasia yang memerlukan waktu berabad-abad, bekerja keras, dan penyelidikan untuk menerobosinya. Ia dapat membuat anjuran-anjuran dalam bidang ilmiah yang sampai akhir zaman akan memberikan makanan untuk pemikiran dan rangsangan untuk penemuan. Tetapi ia tidak melakukan hal ini. Ia tidak mengatakan apa-apa untuk memenuhi perasaan ingin tahu atau untuk merangsang ambisi mementingkan diri sendiri. Ia tidak mengurus teori-teori abstrak, tetapi mengurus apa yang penting untuk pembangunan tabiat yang akan memperbesar kemampuan manusia untuk mengenal Allah dan meningkatkan kuasanya untuk berbuat baik. Ia berbicara tentang kebenaran yang berkaitan dengan tingkah laku kehidupan dan yang menyatukan manusia dengan zaman yang kekal. Gantinya memimpin orang-orang untuk mempelajari teori manusia tentang Allah, sabdanya, atau pekerjaannya. Ia mengajar mereka untuk memandang Dia sebagaimana yang nyata dalam perbuatan-perbuatannya, dalam sabdanya, dan dengan pemeliharaannya. Ia membawa pikiran mereka untuk berhubungan dengan pikiran yang maha kekal. Belum pernah orang berbicara yang memiliki kuasa seperti itu untuk membangkitkan pemikiran, untuk menyalakan cita-cita, untuk membangkitkan setiap kemampuan tubuh, pikiran, dan jiwa. Pengajaran Kristus sama seperti simpatinya merangkul dunia. Tidak ada suatu suasana kehidupan, satu krisis dalam pengalaman manusia yang tidak disinggung lebih dahulu dalam pengajarannya, dan untuk mana prinsip-prinsipnya tidak mengandung pelajaran. Selaku pemimpin guru-guru, perkataannya akan didapati sesuatu pemandu bagi para teman sekerjanya sampai akhir zaman. Bagi Dia yang sekarang dan yang akan datang, yang dekat dan yang jauh adalah satu. Ia melihat keperluan semua manusia. Di depan mata pikirannya terbentang setiap pemandangan tentang usaha dan prestasi manusia.
tentang pencobaan dan pertikaian, tentang kebingungan dan bahaya. Semua hati, semua rumah tangga, semua kesenangan dan kegembiraan dan cita-cita diketahuinya. Ia berbicara bukan hanya untuk, tetapi kepada semua manusia, kepada anak kecil, dalam kesenangan kehidupan awal, kepada hati orang muda yang rindu dan gelisah, kepada orang-orang dalam tahun kekuatan mereka, kepada orang-orang lanjut usia dalam kelemahan dan kelelahan mereka. Disalin dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 3 halaman 72 sampai 73. Renungkan lebih dalam. Yesus adalah guru yang luar biasa. Murid seperti apakah saya ini menurut dia? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.